Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang menghormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak-bapak, tuanku, nyi ambo, selanjutnya ibu-ibu mudah kanduang, insyaallah sadu kita yang hadir di rumah Allah pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga pada pagi hari ini, pada hari ini tanggal 25 bulan Syawal 1446 Hijriah. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bulan Syawal ini dinamakan Syawal karena memang harus ada peningkatan ibadah yang kita lakukan dari hari-hari sebelumnya atau dari Ramadan yang kita kerjakan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, bukti ibadah seseorang itu diterima, inna min alamatil qabul, tanda ibadah seseorang itu diterima di sisi Allah adalah al-hasanatu ba'daha. Dia semangat, dia senantiasa melakukan kebajikan, melakukan amalan soleh, bukan hanya dalam bulan Ramadan, tapi selepas bulan Ramadan pun dia ikut dan selalu bersemangat melakukan ibadah kepada Allah. Namun alangkah ruginya suatu kaum, kata ulama, yang mereka hanya menuhankan Allah di dalam bulan Ramadan saja. Bi'sal kaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Celakalah suatu kaum, celakalah manusia yang mana mereka tidak mengenal Allah, melainkan mereka mengenal Allah hanya di dalam bulan Ramadan saja. Wal iazubillah, berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Kita lanjutkan kajian kita bahwa 2 bulan yang lampau kita telah menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW bertemu dengan Khadijah binti Khuwailid, yang Khadijah ini merupakan janda kaya. Jadi orang kaya gadang, namun dia adalah orang yang suci, orang yang bersih, orang yang menjaga kehormatannya. Nabi Muhammad adalah suami yang ketiga setelah Abu Halah bin Zararah dan Atik bin Abid bin Abdillah. Baru Nabi Muhammad SAW, yang mana menurut mayoritas ulama jarak umur Khadijah dengan Nabi SAW itu adalah 15 tahun. Walaupun ada yang mengatakan ada yang 18 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Jadi kalau umur Nabi 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Tentu ini bukan suatu hal yang mustahil. Tentu ini bukan suatu hal yang tidak ada hikmah. Kenapa Nabi SAW dipilih oleh Allah Khadijah sebagai pendamping hidupnya? Karena ada nilai yang lebih besar, bukan hanya sekedar tentang pernikahan, tapi adalah tentang Islam. Maka Bapak Ibu, kalau cari tentang kepribadian Khadijah, apalagi waktu itu ada turun perintah solat 5 waktu lain. Khadijah dibanding ibu-ibu, jawab apa? Solatnya tentu lebih banyak ibu dan bapak. Sebab bapak dan ibu melaksanakan solat 5 waktu, melaksanakan solat qabliyah, ba'diyah, melaksanakan solat duha, solat tahajud. Kalau Khadijah semasa Nabi SAW sudah menerima wahyu, itu Nabi ikut dan Khadijah ikut sholat bersama Nabi itu hanya 2 rakaat di sore hari dan 2 rakaat di malam hari. Dan bahkan ini bukanlah suatu hal yang wajib, melainkan hanya bagi seorang Nabi, apalagi sholat malam. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun juga ikut salat bersama Nabi SAW ketika beliau belum melakukan Isra wal Mi'raj. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Salat itu waktu itu pada sore hari dan pada pagi hari. Alun-alun kewajiban salat 5 waktu. Khadijah keutamanya Bapak Ibu, beliau bukan hanya sebagai istri tapi juga sebagai mujahidah, orang yang berjihad untuk Islam bersama Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW lah sampai umur 40 tahun, Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Wahyu pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu yang pertama turun Bapak Ibu. Wahyu pertama pun turun ketika Nabi sedang bertahannus di Gua Hira. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yahlu bi wadi Hira yatahannasu fi. Nabi SAW bertahannus di Gua Hira. Apa makna bertahannus? Nabi itu menyendiri di dalam Gua Hira. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, Nabi bertahannus atau menyendiri di Gua Hira itu kata ulama adalah Nabi ingin mencari ketenangan, kenyamanan. Di samping itu Nabi SAW bukan yang pertama kali tiba di Gua Hira, tiba wahyu kali dah. Sejak Nabi umur 38 tahun, Nabi setiap bulan Ramadan tiba di Gua Hira. Tiba di Gua Hira menyendiri di situ. Sampai umur 40, ketika umur 40 baru turun malaikat Jibril membawa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra ya Muhammad. Jawaban Nabi ketika itu, ma ana biqari. Baca Muhammad, ambo dak pandai membaca doa Nabi. Sampai 3 kali sampai Nabi dirangkul
Kemudian Nabi SAW membaca ayat itu. Pulang dari situ Nabi SAW agak mendingin badan. Bahkan dah ya. Malaikat nanti mendingin badan Nabi, menggigit Nabi sampai di rumah diceritakanlah ke Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Rasulullah SAW. Namun apa yang dikatakan oleh Khadijah kepada Nabi ketika Nabi menyampaikan kegundahan beliau kepada Khadijah, kesedihan beliau ketika didatangi oleh malaikat Jibril tersebut, jawaban Khadijah justru menenteramkan jiwa Nabi, Bapak Ibu. Kata Khadijah, wahai Rasulullah, engkau orang yang menghubungkan silaturahim. Engkau adalah orang yang membantu orang fakir miskin. Engkau adalah orang yang selalu menjamu tamu. Engkau adalah orang yang selalu menolong orang kesulitan. Hal yang seperti itu membuat Nabi semakin teduh di hadapan Rasulullah di hadapan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah semakin yakin kalau itu tidak sembarang orang. Sampai disampaikan berita itu kepada paman beliau, sepupu dari Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang paham dengan kitab sebelumnya, dan bahkan dia menulis dalam bentuk bahasa Ibrani, bahasa-bahasa yang lain. Namun apa kata Waraqah? Ini adalah namus. Namus ini malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa dulu tuh. Jadi ko idui yo ambo bisua lai panjang ambo, maka ambo akan beradu bersama dengan Muhammad itu. Tapi ko ndak panjang ambo, maka berjihadlah, berjuangkanlah. Itu yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Semakin meyakinkan Khadijah dengan hal demikian. Maka Bapak Ibu, Nabi SAW dan Khadijah itu adalah dua hal yang susah untuk dipisahkan. Bahkan ketika Nabi dengan Aisyah pun yang takana Khadijah ya bu, bapak bakana orang lamati itu wahai Rasulullah. Agak Nabi, walaupun yo lamati tapi di inyolah Islam ko bisa maju. Walaupun yo meninggal tapi haratonyo habis untuk Islam. Walaupun yo ndak dolai tapi berkah inyolah Islam itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Itu yang disampaikan di Nabi kepada Aisyah. Nabi SAW ketika berdakwah, ketika sudah turun wahyu pertama itu, memang Nabi SAW agak gundah sudah tu Bapak Ibu. Sebab dalam masa fatrah, namanya fatratul wahyi, terputusnya wahyu. Ada yang menyampaikan ulama wahyu itu terputus 3 tahun. Ada yang menyampaikan 2 tahun. Dan bahkan mayoritas ulama seperti Safiur Rahman Al-Mubarakpuri menyampaikan wahyu itu terputus hanya beberapa bulan saja. Kemudian Nabi lagunda gulana badak turun-turun wahyu leko, badak turun-turun wahyu leko. Kemudian Nabi mendongakkan kepalanya berjalan di atas padang pasir sambil mencari-cari, kata akhirnya nampaklah malaikat Jibril sedang tangan tuang dia tu tak kajui Nabi. Kemudian Nabi pulang ke rumah, minta disalimuian, kemudian turunlah wahyu surah Al-Muddatsir ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu sucikanlah, terhadap perbuatan keji tinggalkanlah, dan janganlah engkau memberi demi mendapatkan balasan yang banyak, dan terhadap Tuhanmu bersabarlah. Ayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa ini adalah bentuk metode dakwah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Mempunyai banyak hikmah dalam ayat ini, bahwa yang pertama kita disuruh untuk bersemangat.
Jangan lalu sen. Ya Bu ya. Nah, kemudian dari semangat itu munculkan bahwa kita senantiasa memberi peringatan kepada orang lain, bukan hanya soleh terhadap pribadi saja, tapi juga berkewajiban menyampaikan dakwah kepada orang lain. Kemudian Tuhanmu besarkanlah, fakabbir, terhadap Tuhanmu besarkanlah. Dan ikulah yang awak baca diantaranya ketika awak merayakan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak kerdil di hadapan Allah, anda ada apa-apa. Bahkan Allahu Akbar, kalimat takbir tersebut awak baca dalam setiap solat awak. Awal solat dibuka dengan takbiratul ihram. Ini menandakan bahwa awak tu ketik. Siapa saja yang punya jabatan, biar jabatannya dari yang ketik sampai kanan gadang, ketika berhadapan dengan Allah, maka Allahu Akbar. Wa angkat tangan awak sebagai bentuk pemasrahan. Wa ditondong orang sejatuh awak mengkon abu. Dah, itu sebagai bentuk pemasrahan diri awak kepada Allah. Wa membelakangi dunia, wa ambuakan dunia seolah-olah ke belakang tu awak berhadapan dengan Allah. Itulah makna yang tersirat dari mangkik tangan ketika takbiratul ihram tu Allahu Akbar. Anan gadang tu Allah. Sia saja awak jabatan awak tinggi kecil awak di hadapan Allah ketik awak kanya. Maka oleh kerana itu wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu besarkanlah. Wasiyabaka fatahir, pakaianmu sucikanlah. Maknanya adalah jangan ikut-ikutan dengan apa yang menjadi kebiasaan orang Arab, termasuk menyembah berhala. Warrujza fahjur, termasuk perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik, yang menyalahi aturan-aturan Allah, maka fahjur, tinggalkanlah. Jadi Bapak Ibu, makna hijrah. Hijrah itu biasanya dibaca orang ketika tahun baru Islam, awal tahun baru atau peringatan tahun Hijriah. Kan 1 Muharram tuh. Ayat yang menjelaskan tentang hijrah ini juga diantaranya ayatnya Bapak Ibu. Warrujza fahjur. Fahjur itu maknanya hijrah. Maka terhadap rujza berhala, ada juga yang memaknai sesuatu perbuatan yang keji, maka tinggalkanlah. Jadi hijrah bermakna meninggalkan. Hijrah dalam awak memperingati tahun baru Islam itu dibaca dengan 2 makna. Pertama, makna hijrahnya makna yang hakiki. Yang kedua, makna yang maknawi. Makna yang hakiki meninggalkan suatu tempat ke tempat lain. Itu hijrah namanya. Ibu tadi duduk di muka, dan tu pindah ke yang belakang. Itu hijrah nama itu. Dah. Awak duduk tadi di siku, pindah kemari, itu hijrah namanya, bab pindah tampik. Dah. Atau meninggalkan suatu tempat kepada tempat yang lain, itu makna hijrah secara hakiki, secara bahasanya. Tapi makna hijrah secara maknawi adalah berpindah dari suatu hal yang tidak baik kepada yang baik. Berpindah dari suatu tampik nan kurang kepada tampik nan panua. Berpindah dari keadaan diri awak berlumuran dosa kepada bertaubat kepada Allah. Itu hakikat maknawi daripada hijrah. Ini ayat ini juga menjelaskan tentang hijrah. Warrujza fahjur. Wala tamnun tastaksir, dan terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, jangan kita memberi dengan mengharapkan yang lebih. Maknanya ikhlas dalam menyampaikan, ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam membantu, ikhlas dalam mengajarkan atau menyampaikan dakwah Islam. Aku perlu dalam kehidupan siapapun gitu. Sebagai orang tua, maka ikhlas dalam memberikan kepada sesuatu kepada anak. Sebagai pemimpin juga demikian. Maka orang yang membantu orang lain itu jangan pernah dia berharap akan diberikan yang lebih. Kalau minta hal yang serupa itu Bapak Ibu, banyak orang kecewa. Awak bakok ditolong inyo supaya inyo bisa modeko kawak biswa yang dia kiano ngadang kawan. Ketika inyo ndak dapat, ndak bisa memberi sesuatu ngadang kawak, maka awak kecewa.
Maka ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai awak memberikan sesuatu kepada orang lain dengan berharap lebih. Awak tolong orang menjadi tim ses umpamanya, kok pilpres, kok pilgub, supaya awak bisa naik apa awak, supaya awak bisa diangkat menjadi jabatan yang lebih tinggi. Kok kalahnya ya bu. Maka oleh karena itu wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir, terhadap Tuhanmu maka bersabarlah. Jalan dakwah menyampaikan Islam ini butuh kesabaran. Kalau tak sabar Bapak Ibu, maka Nabi SAW tak sampai Islam kawak kini. Maka Nabi itu sabar, beliau luar biasa. Nabi dilempari dengan kotoran, Nabi bahkan diusir, dicaci, dimaki. Nabi tak membalik. Justru membalik itu sama nilai awak di orang lain. Wak kecil orang modeko, wak balik lu orang kecil mengicik modeko itu sama nilai itu. Makanya yang disebut dengan ihsan itu dalam Islam atau Bapak Ibu, dia dia awak nemburu di orang, wak dia orang pun nenelok dari awak. Dibayi awak dengan kotoran di orang tuh, wak bayi orang tuh berpisang. Ya bu. Jadi maknanya adalah sabar terhadap dakwah menyampaikan Islam karena Rabb, karena Tuhan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Khadijah, kembali kepada Khadijah, bahwa beliau adalah orang yang mempersamai Rasulullah. Di dalam Islam Bapak Ibu, suami istri itu disebut dengan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka perempuan itu adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka. Makna pakaian Bapak Ibu, menurut ulama, pertama pakaian itu adalah fungsinya sitrul aurah, menutup aurat. Ya Bu. Fungsi pakaian menutup aurat. Di Bali baju rayu menutup aurat, ya Bu ya. Nah, diberi pakaian menutup aurat. Suami istri pun juga demikian. Dan hal ini sudah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bagaimana setiap manusia itu pasti punya kekurangan. Nabi yo ndak kayo dari segi harator, tapi Khadijah menutupi kekurangan Nabi SAW. Khadijah yo ndak hebat dalam segi keilmuan tapi Nabi membimbing beliau, menutupi. Jadi kalau ada suami istri yang merasa berbangga dengan kelebihan satu dengan atas yang lain, maka salah Bapak Ibu. Maka Islam mengatakan suami istri itu adalah saling menutupi aib. Kini banyak wacali Bapak Ibu, baru saja nikah, baru keburukan suami lah dibaca Quran, keburukan istri lah disampaikan di media sosial. Laki kurang ajar bapak di media sosial kan, kok salah kok age lah namanya, itu dilarang, tak menutup aib namanya itu. Yang kedua, fungsi pakaian itu adalah untuk sebuah kebanggaan. Orang akan bangganya dengan berpakaian. Contohnya pakaian, kok jadi tentara, kok jadi polisi, kok jadi apa, pasti bangga dengan pakaian itu. Ya tidak Bu, bangga. Suami istri pun harus demikian halnya. Maka Nabi SAW bangga beliau dengan Khadijah. Itulah yang saya sampaikan tadi itu. Dengan berkah Khadijah Islam menyebar. Bahkan Khadijah Bapak Ibu adalah orang yang memberikan keturunan kepada Nabi SAW. Anak Khadijah itu ada 6 orang dari Nabi SAW. Si anak Nabi itu Bu dari Khadijah, ada lagunya tuh Bu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Dari anak surang yang bukan anak Khadijah. Siapa? Ibrahim. Ibrahim anak Nabi meninggal lebih kurang usianya 16 bulan. Jadi anak Nabi laki-laki yang laki-laki sadonyo itu meninggal di waktu ketik sadonyo. Kecuali yang meninggal itu setelah Nabi wafat hanyalah Fatimah, anak Nabi SAW.
Yang lainnya itu Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, itu meninggal sebelum Nabi wafat. Sementara yang laki-laki itu meninggal waktu mereka berusia masih ketik-ketik anak-anak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Khadijah selalu hadir mempersamai Nabi SAW dalam setiap dakwah. Cacian, makian tak justru membuat Khadijah membela orang lain, tapi selalu membela Nabi. Dalam keadaan apapun, dibujuk Khadijah di orang agar membenci Nabi, Khadijah tak peduli. Beda halnya Bapak Ibu, kalau awak lihat Nabi dan Rasul yang diumpamakan istrinya dengan keburukan. Saya contohnya seperti wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'atan Lut wa imra'atan Nuh. Istri Nuh wa imra'atan Nuh wa Lut. Istri Nuh dan istri Nabi Lut. Itu kan istri Nabi ya tak? Tapi istri Nabi ko adalah bentuk yang durhaka. Bako disebut yang durhaka karena memang mereka ingin mendapatkan duniawi. Sehingga dibacalah keburukan suami, dibacalah kekurangan suami, dibacalah aib suami ke orang lain. Datang tamu ke rumah Nabi Lut, malaikat yang datang menjelma sebagai orang yang ganteng. Kecil istrinya keluar dari belakang rumah, sampaikan ke orang kampung, aduh tamu di rumah ada kini itu rancak gagah datanglah ke rumah. Itu datang orang sekampung ke rumah. Itulah yang disebut dengan LGBT dulu tuh Bu ya. Laki-laki suka ke laki-laki. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bahkan Khadijah itu Bapak Ibu justru mendapat predikat tertinggi. Di antara 4 perempuan surga Bapak Ibu, Khadijah salah satunya. Perempuan yang pertama masuk Islam Khadijah. Perempuan yang mendapatkan salam dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW itu juga Khadijah. Maka Nabi mengecean kasura minarijal aksir, kasura minarijal walam taksur minanisa. Banyak laki-laki ko yang sempurna, tapi tidak banyak perempuan yang sempurna. Ya Bu, itu Nabi mengecek itu Bu. Laki-laki banyak sempurna, tapi perempuan tidak banyak sempurna. Bapa laki-laki banyak sempurna karena Nabi dan Rasul umumnya laki-laki Bu, ada yang berusi dong. Ya Bu, para jumlah Nabi dan Rasul sadonyo Nabi itu banyak 124.000. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban 124.000 orang. Jumlah Rasul itu lebih kurang 300 orang. Cuma nanti ada pula pembagiannya. Makin dikerucutkan oleh Allah melalui Al-Quran, ada 25 Nabi dan Rasul. Itulah yang Adam, Idris, Nuh, Hud sampai Nabi Muhammad. Dari 25 Nabi dan Rasul dikerucutkan oleh Allah, disebut dengan nama yang lain, namanya Ulul Azmi namanya. Siapa? Wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Nabi Muhammad yang pertama. Kalau berdasarkan keutamaan, Nabi Muhammad yang pertama. Bapa model itu karena Allah yang menyampaikan wa minka. Ka itu damir mukhatab namanya dalam sastra Arab, dalam bahasa Arab namanya. Baru sudah tu wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dari 5 Nabi Ulul Azmi itu Nabi Muhammad yang pertama, baru Nabi Nuh, baru Nabi Ibrahim, baru Nabi Musa, baru Nabi Isa. Kalau berdasarkan zaman, maka Nabi Nuh yang pertama, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dari 5 Nabi itu yang ditetapkan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi awak, ada orang yang pertama Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang jadi suri tauladan itu Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua Nabi yang menjadi suri tauladan Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kamu dalam diri Ibrahim dan keluarganya. Siapa keluarga Nabi Ibrahim? Orang-orang bersama dengan Nabi Ibrahim. Istrinya, anaknya itu mengikut kepada Nabi Ibrahim.
Nah, istrinya dari Sarah namanya Ishak, istri beliau dari Hajar namanya siapa? Iya, anak dari istrinya, anak dari istri Nabi Ibrahim. Nah, istrinya kan ada Sarah, anaknya Ishak. Nah, sampai keturunnya ke bawah sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa, itu dari jalur Ishak. Nah, beko dari jalur Hajar, baru beko Nabi Ismail, sampai beko penutup sekalian Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat, ambuku adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Makna keturunannya memang jalurnya dibaca kata begitu, baswojo Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Di Nabi Ibrahim ko gelarnya banyaknya Bu. Abul Anbiya, bapak para nabi. Bapak-bapak para nabi disebut karena banyak anak keturunannya yang jadi nabi ke bawah. Nah, bapak dan Nabi Adam. Nabi Adam itu Abul Bashar namanya, bapak manusia. Nah, sudah itu Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Tauhid, bapak yang mentauhidkan Allah. Bukan berarti Nabi dan Rasul tidak mentauhidkan Allah, Nabi dan Rasul yang lain tidak mentauhidkan Allah. Tapi Nabi Ibrahim itu lebih baik tantangannya dalam berdakwah kepada orang kafir. Di antara tantangan Nabi Ibrahim berdakwah mentauhidkan Allah adalah kepada ayah kandung, ayah beliau sendiri. Ya Bu, kaum beliau yang mada, yang mengerengkang. Sudah itu Nabi Ibrahim juga disebut dengan Abu Dhaifan, bapak para tamu. Maka Nabi Muhammad juga disampaikan oleh Khadijah tadi, engkau yang suka menjamu tamu. Maknanya bahwa di antara kesunahan bapak Nabi Ibrahim yang terus dijalankan sampai kini adalah menjamu tamu. Lu nak bercerita tentang kurban lah Ibu ya. Kurban itu kan dari Nabi Ibrahim itu. Walaupun kurban itu sudah ada pada masa Nabi Adam dulu tuh. Tapi yang masyhur dan populer dan bahkan salah satu sunnah bapakmu kata Nabi Muhammad adalah sunnah dari Nabi Ibrahim. Itulah berkurban. Sebentar lewatkan ke masuk Zulqa'dah habis itu baru sudah tu Zulhijjah. Di antara amalan yang besar pahalanya di sisi Allah namanya kurban. Baku kurban namanya, kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Alif dan nun kalau ditambah di akhir kalimat Bapak Ibu itu menguatkan. Al-Quran, kan alif dan nun di belakang tuh. Quran itu bacaan. Kalau qiraah itu bacaan biasa. Tapi kalau Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan biasa, tapi nilainya kadang di situ. Kurban model itu pula. Kurban kalau dalam mazhab Syafi'i betul sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Tapi nilainya di situ tuh kadang payah orang Bapak Ibu kalaulah terbelenggu dengan harta untuk mengeluarkannya di jalan Allah. Tapi orang-orang yang dipilih di Allah lah yang nama mengeluarkan untuk di jalan Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Inilah di antara keagungan, kemuliaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi bersama dengan Khadijah. Jadi Khadijah itu Bapak Ibu adalah perempuan yang menjadi koordinator ibu-ibu bisu khususnya di dalam sarubu Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di dalam masa dengan Khadijah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi dua dakwah. Pertama dakwah secara sir umur 40 sampai umur 43 tahun, kemudian dakwah secara jahar. Dakwah secara sir kok Bapak Ibu, Nabi itu tampil dakwah Nabi tidak di rumah Nabi doh, tapi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jauh berjalan dulu ke Tebuki. Disitulah Nabi berkumpul menyampaikan wahyu kepada sahabat. Wahyu yang turun sesudah surah Al-Mudaththir itu banyak turun wahyu. Ada turun surah Al-Muzammil,
turun surah Ad-Duha sudah tu. Termasuk beko tu di awal-awal dakwah secara jahar turun surah Al-Lahab. Jadi surah Al-Lahab. Tapi bako dalam Quran Ustaz Al-Lahab tu surah juz 30 lah. Bako lah di akhir-akhir diletakkan, bako nak di awal-awal diletakkan. Justru surah yang di yang terakhir turun justru di muka diletakkan. Surah yang awal turun justru di belakang diletakkan. Apa model itu? Karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya bu. Jadi bako Nabi menyuruh model itu ilham dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan melalui kisah dari perjalanan kehidupan Nabi ini, termasuk bersama dengan Khadijah, semakin menguatkan nilai keislaman kita, semakin menguatkan ibadah kita kepada Allah dan kepada keimanan kepada Rasulullah SAW. Dan insyaAllah siapa saja yang menjalankan sunnah Nabi dalam kehidupanku, maka kecil Nabi nyoba sama jo Nabi di dalam sarugo Allah SWT. Dan salah satu sunnah Nabi itu Bapak Ibu adalah awak membaca sejarah kehidupan Nabi. Perbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.